Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD ya. Ini adalah tes wawasan kebangsaan. Langsung aja kita baca soalnya. Pengiriman pasukan Garuda II ke berbagai negara memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah butir Pancasila sila ke. Oke, ini berarti materinya adalah materi butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, langsung aja kita tulis ya. Butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui, Pancasila itu kan ada 5 sila ya. Berarti ada dari sila pertama, lalu ada sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan yang terakhir, karena nggak muat, saya tulis di sini ya, sila kelima. Oke, nah langsung aja. Nah, kalau sila pertama, ini dia butir pengamalannya adalah ngomongin soal setiap manusia ini harus beragama dan juga ngomongin soal toleransi ya. Toleransi beragama antar umat manusia gitu. Poinnya di sini. Lalu, kalau sila kedua, ini poinnya adalah ngomongin soal persamaan hak dan kewajiban setiap manusia. Jadi nggak boleh ada yang dibeda-bedakan. Persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa memandang perbedaan sara gitu. Tanpa memandang perbedaan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan gitu. Lalu, jadi kalau sila kedua ini lebih ngomongin soal bagaimana kita menghargai orang lain gitu, hubungan antara kita dengan individu lain gitu. Nah, kalau sila ketiga, Persatuan Indonesia ya, ini dia ngomongin soal kebangsaan gitu. Lalu dia juga ngomongin soal hubungan Indonesia di dunia internasional. Dan juga ngomongin soal cita-cita bangsa, cerminan kehidupan kita, apa hubungannya sama cita-cita bangsa. Lalu ada sila keempat. Nah, sila keempat ini ngomongin soal musyawarah mufakat dan juga ngomongin soal menghargai pendapat orang lain. Gitu. Nah, kalau sila kelima, ini dia ngomongin soal keadilan ya. Lalu ngomongin soal dia lebih mementingkan urusan kelompok atau mementingkan urusan bersama, kepentingan pribadi ya, daripada atau di atas kepentingan individu atau kelompok gitu. Nah, ini adalah poin-poin dari butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, berarti karena di sini yang ditanya adalah ngomongin soal untuk memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Berarti di sini ngomongin soal hubungan Indonesia dengan dunia internasional yang ini terdapat dalam cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 gitu. Jadi otomatis karena ngomongin soal hubungan Indonesia di dunia internasional dan cita-cita bangsa, jadi sila ke-3 jawabannya gitu. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya. Ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK SBMPTN. Mata pelajarannya adalah sejarah. Langsung aja kita baca ya soalnya. Pengklaiman budaya Indonesia oleh bangsa luar sudah banyak terjadi dalam berbagai bidang. Salah satunya pengklaiman Reok Ponorogo dan Gordang Sambilan. Namun masyarakat Indonesia tidak tinggal diam dengan pengklaiman tersebut dan langsung melakukan protes ke berbagai badan lembaga kebudayaan dunia. Protes tersebut merupakan wujud pengamalan Pancasila sila ke-. Ini ngomongin soal butir-butir pengamalan Pancasila ya. Butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui bareng-bareng ya, Pancasila itu kan ada 5, berarti butir-butirnya juga kita buat per sila ya. Ada sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan juga terakhir ada sila ke-5. Nah, langsung aja kita bahas satu-satu. Di sila pertama, ini ngomongin soal manusia harus beragama, warga negara Indonesia harus beragama, dan juga ngomongin soal toleransi beragama, gitu. Nah, kalau sila kedua, ini dia ngomongin soal memperlakukan manusia secara setara tanpa membedakan suku, agama, dan ras antar golongan. Tanpa membedakan sara, suku, agama, ras antar golongan. Lalu sila ketiga ini ngomongin soal kebangsaan. Gitu. Lalu ngomongin soal cinta tanah air. Lalu ngomongin soal rela berkorban ya. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Lalu ngomongin juga soal cita-cita kebangsaan. Nah, dan lain-lain gitu. Nah, lalu sila ke-4. Nah, di sila ke-4 ini ngomongin soal musyawarah mufakat. Selain musyawarah mufakat juga ngomongin soal menghargai pendapat orang lain. Lalu kalau di sila kelima ini dia ngomongin soal keadilan. Juga ngomongin soal dia harus mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan gitu. Oke. Nah, kalau di soal ini kan ngomongin soal ini ya, pengklaiman Reok Ponorogo nih. Reok Ponorogo dan juga Gordang Sambilan ini dia diklaim oleh bangsa luar gitu. Nah, masyarakat Indonesia ini tidak tinggal diam dengan pengklaiman tersebut dan langsung melakukan protes ke berbagai badan lembaga kebudayaan dunia. Nah, protes ini termasuk wujud pengamalan sila keberapa? Nah, ini kan soal ngomongin soal simbol negara ya. Simbol negara dan juga ngomongin soal budaya bangsa. Nah, kalau ngomongin soal negara, bangsa, berarti otomatis ini sila ke-3 gitu. Nih, kebangsaan, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, cita-cita bangsa dan lain-lain. Ini ngomongin soal butir pengamalan Pancasila sila ke-3 gitu. Oke, karena sudah terbahas semuanya,
Sampai di sini dulu pembahasannya, sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Ketemu lagi sama saya, Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK SBMPTN, mata pelajarannya adalah sejarah. Langsung aja kita baca soalnya. Presiden B.J. Habibie menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai pelaksanaan pemilu yang pertama di era reformasi yang berlaku secara jujur dan adil. Pemilu diikuti 48 partai politik. Pada pemilu tahun 1999 ini tidak ada partai pemenang mutlak. 5 partai politik sebagai pemenang pemilu secara berurutan adalah, ini adalah ngomongin soal sejarah Indonesia pada masa reformasi ya, yaitu ngomongin soal pemilu pertama di era reformasi. Nah, seperti yang kita ketahui, pemilu pertama pada era reformasi ini dilakukan pada tahun 1999 gitu. Pada masa itu yang menjadi presiden adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie ini dia menggantikan Soeharto yang pada waktu itu diturunkan karena banyak kasus ya, adanya krisis ekonomi yang dia merembet ke krisis-krisis yang lain seperti krisis sosial dan juga krisis politik gitu. Nah, setelah pemilu di era reformasi ini, Golkar sebagai pemenang partai pada masa Orde Baru itu dia memiliki kehilangan suara yang cukup besar gitu. Karena seperti yang kita ketahui, Golkar pada era Orde Baru ini dia selalu menang pemilu selama 32 tahun gitu. Nah, pada pemilu pertama era reformasi pasca Orde Baru ternyata pemenangnya berganti meskipun Golkar juga masih masuk menjadi pemenang gitu. Yang pertama urutannya adalah pemenangnya ya. Pemenang pemilu urutannya yang pertama adalah PDIP gitu. Nah, PDIP ini dia banyak mendulang suara karena memang PDIP ini dianggap sebagai partai yang menggerakkan reformasi pada waktu itu. Lalu posisi kedua ada Golkar. Golkar ini juga pengikutnya masih sangat banyak. Yang ketiga ada PKB. Ini PKB juga pengikutnya lumayan banyak. Lalu yang keempat ada P3. P3 ini adalah salah satu partai yang juga ada pada masa Orde Baru. Dan yang kelima adalah PAN atau Partai Amanat Nasional. Nah, seperti yang kita ketahui, ketiga partai ini adalah partai yang ada pada masa Orde Baru. PKB dan PAN ini adalah partai baru yang dibentuk pada era reformasi sebagai pecahan dari P3. PAN ini tokohnya adalah Amin Rais ya. Lalu PKB ini tokohnya adalah NU. Waktu itu Gus Dur juga adalah tokoh dari PKB gitu. Nah, kelima partai ini dia tidak ada yang menang secara mutlak karena dia suaranya beda tipis, jumlah suaranya beda tipis gitu. Nah, jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, PDIP, Golkar, PKB, P3 dan juga PAN gitu. Oke, langsung aja karena sudah selesai ya. Sampai ketemu di pembahasan soal-soal berikutnya. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD, tes wawasan kebangsaan ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie sampai tahun 1999, peristiwa besar yang kontroversial dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara berkaitan dengan keutuhan NKRI adalah, ini ngomongin soal sejarah Indonesia pada masa reformasi ya, yaitu pada masa pemerintahan B.J. Habibie gitu. Nah, B.J. Habibie ini dia memerintah menggantikan Soeharto ya, yang pada waktu itu dia turun dari jabatan presiden. Nah, B.J. Habibie pada waktu itu memang memiliki PR yang banyak ya, karena semasa jabatan Soeharto di masa Orde Baru itu banyak tuntutan-tuntutan reformasi yang harus dipenuhi gitu. Nah, tapi B.J. Habibie ini dia membuat sebuah kebijakan yang pada akhirnya dia ngomongin soal kontroversi keutuhan NKRI. Apa kebijakan tersebut? Kebijakan tersebut adalah kebijakan tentang referendum ya. Kebijakan tentang referendum Timor Leste gitu. Nah, jadi nanti pada tahun 1999 B.J. Habibie ini dia mengabulkan permintaan referendum gitu. Mengabulkan permintaan referendum Provinsi Timor Leste. Dia ingin Timor Leste ini lepas dari wilayah Indonesia. Nah,
dulu Timur Leste ini namanya adalah masih Timor Timur ya. Indonesia Provinsi Timur Timur namanya. Nah, sebenarnya Provinsi Timur Timur ini dia sudah meminta untuk referendum ini sejak zaman Orde Baru. Tapi pada masa Orde Baru tidak pernah dikabulkan, justru malah pendekatannya lewat pendekatan represif di sana gitu, dikirimkan TNI supaya masyarakatnya tidak memberontak. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya setelah Soeharto turun dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie, masyarakat Timur Timur ini meminta lagi untuk referendum. Nah, apa itu referendum? Referendum itu adalah keputusan yang berupa keputusan MPR ya pada waktu itu untuk mengabulkan voting atau pemilihan dari masyarakat Timur Leste atau Timur Timur. Dia memilih untuk bergabung, ada dua pilihan ya. Dia memilih tetap bersama NKRI atau dia lepas dari NKRI. Nah, ternyata hasil dari voting atau pemilihan lewat referendum ini, masyarakat Timur Timur memilih untuk lepas dari NKRI gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kontroversi. Gara-gara referendum ini salah satu provinsi di Indonesia itu lepas, dan ini ada hubungannya dengan gerakan-gerakan separatis di provinsi lain gitu. Salah satunya adalah munculnya atau besarnya gerakan separatis, ada dua di Indonesia ya. Yang pertama GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Yang kedua adalah OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Nah, dua gerakan ini itu jadi semakin besar setelah dikabulkannya permintaan referendum Timur Timur yang nantinya jadi negara Timur Leste sampai sekarang gitu. Jadi untuk jawaban soal ini, kebijakan B.J. Habibie yang kontroversial yang berkaitan dengan keutuhan NKRI adalah yang D ya, lepasnya Timur Timur dari wilayah NKRI yang waktu itu Timur Timur adalah provinsi ke-27 gitu. Oke, karena sudah selesai pembahasannya, sampai di sini dulu, sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD, tes wawasan kebangsaan ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Yang berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah, oke langsung aja kita bahas ya. Ini ngomongin soal wewenang lembaga negara, yaitu lembaga yudisial ya. Oke, jadi di Indonesia kita kan menganut yang namanya trias politika ya, atau pembagian kekuasaan yang dibagi menjadi 3. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, legislatif ini adalah lembaga untuk membuat dan mengesahkan undang-undang. Kita tulis aja di sini membuat undang-undang atau membuat peraturan. Eksekutif, dia tugasnya adalah untuk menjalankan undang-undang. Eksekutif di sini juga dia bisa mengajukan sebuah rancangan undang-undang yang akan digodok oleh lembaga legislatif. Nah, kalau yudikatif di sini adalah tugasnya mengawasi berjalannya undang-undang. Nah, 3 lembaga ini masing-masing punya lembaganya ya. Eksekutif itu adalah presiden, wakil presiden, dan menteri. Legislatif itu ada MPR dan DPR. Yudikatif, nah yudikatif di sini lembaganya ada 3. Lembaga yudikatif di Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya Mahkamah Agung. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga adalah Komisi Yudisial atau KY. Nah, langsung aja kita bahas satu-satu. Mahkamah Agung, di sini tugasnya ya, tugas Mahkamah Agung ini adalah mengadili di tingkat kasasi. Nah, seperti yang kita ketahui, kasus-kasus di Indonesia, kasus-kasus peradilan di Indonesia, itu kan dibagi menjadi 3 ya. Pertama itu kasus sidang biasa, yaitu sidang pertama, lalu setelah sidang pertama kalau tidak
tidak sesuai bisa naik ke banding, lalu dari banding bisa naik ke kasasi. Kasasi ini adalah tingkat banding paling tinggi yang bisa dilakukan di Mahkamah Agung. Nah, selain dia mengadili di tingkat kasasi, dia juga bertugas untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang gitu. Nah, lalu kalau Mahkamah Konstitusi yang kedua ini ya, tugasnya adalah dia mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan lembaga negara. Gitu. Jadi kalau ada kasus antar lembaga negara, yang mengadili adalah Mahkamah Konstitusi. Dia juga mengadili soal sengketa pemilu, bisa pilkada ya, dan juga dia bisa melakukan judicial review. Judicial review ini adalah menguji peraturan perundang-undangan, dia layak atau tidak gitu. Nah, kalau komisi yudisial fungsinya ini adalah untuk mengawasi kerja-kerja hakim dan juga mengangkat hakim agung. Nah, hakim agung ini nanti ditugaskan untuk di Mahkamah Agung dan juga di Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, ini adalah tugasnya komisi yudisial. Gitu. Nah, di sini karena yang ditanya adalah, nah dari sini aja kalau menguji pada tingkat kasasi kita udah tahu jawabannya adalah pasti adalah Mahkamah Agung yang C gitu. Oke, karena sudah terbahas sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.